Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat kiriman servis ini dari seorang bapak sepuh. Itu kata adik saya yang ada di rumah, ini mau saya perbaiki, tapi sebelumnya saya konfirmasi dulu karena sepertinya barang ini bekas, artinya bukan yang sedang dipakai terus rusak gitu. Saya tanyakan, ternyata benar. Jadi beliau itu mendapat diberilah ini dari saudaranya atau temannya begitu, supaya bisa dipasang di rumahnya. Jadi ini lama tidak terpakai, gampangnya seperti itu teman-teman. Saya jelaskan dulu Pak, Bapak belum pernah pasang ya sebelumnya water heater gas, belum. Terus beliau itu udah sepuh, nyatanya sendirian di rumah. Saya tanyakan sumber airnya Bapak itu dari mana. Nah, sumber airnya dari PDAM. Mohon maaf Bapak, kalau model water heater gas ini itu adalah tipe membran, yang artinya perlu tekanan air tinggi. Apakah di sana airnya selalu bertekanan tinggi? Wah, itu tidak. Jadi kadang-kadang kencang, kadang-kadang tidak. Wah, itu jadi masalah. Oke, jangan diperbaiki dulu. Jadi ini ditahan. Oke, saya bikin konten aja untuk teman-teman seperti apa problem dari water gas ini. Untuk mereknya saya tidak tahu, tetapi build quality-nya bagus. Lihat, kelihatan apa? Dari plat-platnya, terus penahannya itu memakai baut ya, bukan skrup. Jadi merek itu ya tidak terlalu penting menurut saya, selama barangnya bagus. Tetapi memang ada harga, ada kualitas. Kita cek saja seperti apa. Jadi menurut saya ini masih layak untuk diperbaiki, worth it lah. Karena apa? Ya bagian perpipaannya itu lebih penting. Kalau untuk modul, solenoid dan lain-lain sistem elektronik itu termasuk relatif murah. Tetapi yang penting sistem perpipaannya, tungkunya itu bahannya, materialnya bagus. Kita tes dulu seperti apa problemnya. Ini model membran ya. Itu kelihatan ada safety valve dan lubang drainase untuk mengetap air yang ada di membran. Oke, saya buka dulu covernya. Ya betul teman-teman, sepertinya ini memang bagus ya, konstruksi build quality-nya bagus. Dan ini bagian depan ini display saja teman-teman. Kemarin ada yang menanyakan kabel yang kuning hitam tuh kok nggak pernah dibahas. Ini nggak penting teman-teman, nggak ada hubungannya dengan cara kerja dari water heater gas. Ini hanya kabel power dari modul ya. Ketika dinyalakan itu mengirim setrum ke panel display. Ada dua jalur. Jalur yang satunya sensor ini. Sensor apa? Keluaran air panas itu. Nah, ini udah putus kabelnya. Itu sensor air panasnya yang dikirim ke display ini. Display ini perlu tenaga, yaitu dari batu baterai yang dikirim oleh modul gitu aja. Jadi ini kalau tidak berfungsi ya tidak ada masalah, hanya tidak keluar displaynya gitu aja. Tapi tidak ada hubungannya dengan tidak bekerjanya water heater gas ini, maksudnya begitu. Oke, langsung aja kita tes. Karena ini memakai micro switch ya, tinggal kita pasang baterainya. Pastikan tidak terbalik karena ini lama tidak terpakai. Dicek terminalnya, biasanya apa? Berkarat. Ini tutupnya juga nggak ada, udah lepas ini. Oh, ditaruh sini. Nah, ini sambungan seperti ini kan bisa kita curigai kemungkinan koneksinya tidak bagus. Biasanya langsung ya plat tersambung. Jadi jangan keburu menyalakan modul, misalkan tidak menyala. Itu sepertinya berkarat. Kita bersihkan dulu, atau saya pakai box baterai lain. Ini kita lepas dulu biar covernya ini bebas. Oh ya, ini sepertinya jemperan saja ini kabel ini teman-teman. Nah, ini bisa menjadi masalah gitu loh, tidak tersambung dengan sempurna. Ini kan menghubungkan dua baterai, atasnya inilah keluarannya. Saya pakai ini aja nanti, box baterai saya. Ini kita pakai patokan yang umum ya, mudah-mudahan enggak
kebalik ya, karena ini nggak tahu ini engselnya yang mana. Jadi kalau ini kan biasanya kita pedomannya ini negatif, ini positif. Tapi saya biasanya patokan di sini. Yang kabel kuning ini adalah positif baterai, yang hitam adalah negatif. Jadi jangan sampai kebalik, nanti modulnya rusak. Ini berarti ini positif. Kita coba aja dulu langsung di sini. Ini udah disediakan kabel dis. Nah ini berarti kebalikannya. Berarti tutupnya nanti seperti ini, yang dapirnya di bagian negatif. Nah ini kita lihat terminalnya berkarat. Jadi kita jangan keburu memutuskan modul rusak, katakanlah tidak ada penyalaan sama sekali, masih ada saklar, masih ada micro switch, masih ada jalur kabel dari box baterai yang tidak sempurna. Jadi udah pernah saya sampaikan bahwa untuk memperbaiki water heater gas itu tidak perlu keahlian elektronik, teman-teman. Kenapa ya? Kalau ini rusak, saya tinggal beli aja, harganya tidak terlalu mahal. Kalau ada yang pinter elektronik juga lebih bagus, bisa diperbaiki sendiri. Tapi secara prinsip kerja itu kita tidak memerlukan keahlian elektronik, hanya pengetahuan listrik dasar saja dan logika sederhana. Perhatikan juga posisi plat dari terminal baterai ini sepele, teman-teman. Yang bagian yang tidak ada pirnya ini kadang kurang terungkit. Nah itu kelihatannya kita tutup tapi ndak nempel, itu sepele, kita ganjel kertas biasanya. Tapi ini intinya kita harus perhatikan gitu, hal-hal sumber tenaganya dulu sebelum ke arah mesin. Ini baterai sudah terpasang, karena ini model membran, kita ungkit ini micro switch-nya. Nah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangan keburu mesin atau modul dulu. Ini bisa jadi saklarnya ini bermasalah. Kita bypass, artinya saklar ini tidak kita pakai. Ini soket yang dari modul langsung tancap aja ke micro switch. Artinya kita menonaktifkan ini, mencurigai ini dulu. Coba digeser ini. Kita jangan patokan on off ya. Bisa jadi salah label. Kita ungkit lagi, tidak ada. Oh ada, teman-teman. Kita nunggu lama tadi. Nah ternyata tidak ada pemantik, tetapi yang ada adalah suara solenoid. Itu kalau teman-teman mau mendengarkan dengan seksama ya, tempelkan telinga di area sini. Ini terdengar gitu. Itu kemudian trafonya dari pemantik yang rusak. Harus sepi ya, teman-teman. Dan ramai tempat saya ini. Nah, kita tahan gini. Ada gitu. Nah, kalau seperti ini namanya modul rusak. Lucu Pak, kan bisa menggerakkan solenoid. Salah satu dari ketiga fungsi modul itu tidak berfungsi, ya modul itu rusak gitu, teman-teman. Itu di depan sedang memperbaiki ini, teman-teman, teras saya yang roboh karena cuman dari bambu. Jadi fungsi dari modul itu yang pertama memantik, yang kedua mengirim strom. Ya ini bukan membuat solenoid bekerja, mengirim strom ke solenoid. Nah, nanti solenoidnya bisa rusak gitu. Yang ketiga sebagai sensor, kalau tidak ada api harus mati. Itu ketiga fungsi dari modul. Kalau salah satu dari ketiga fungsi tadi tidak bekerja, modul itu artinya rusak. Itu aja. Nah ini berarti solenoidnya bagus. Modulnya bisa mengirim strom ke solenoid dan solenoidnya mampu menjadi magnet. Itu penjelasannya, teman-teman. Hanya problemnya ini tidak memantik. Berarti ya modul ini rusak gitu.
tinggal pengecekan kedua apakah membran ini sobek atau tidak. Kita tes pakai air. Nah, nanti bisa terungkit atau tidak dari microsweet ini. Karena ini aman ya teman-teman, insya Allah yang aman ya seperti ini. Jadi pintu gasnya nanti ada 2 dari solenoid, masih ada 1 pintu gas lagi yang digerakkan oleh membran. Ini di sini ada valve-nya lagi. Jadi kalau ini seperti ini kita tiup dari solenoid ini jalur gasnya. Nah ini kalau udah mati ini malah. Tidak sama seperti yang baterai termagnet. Itu langsung bisa kita tiup di sini karena pintu gasnya hanya di solenoid aja. Kita tiup pakai mulut gitu, saya biasanya pakai selang di sini. Kalau seperti ini pasti tetap buntu karena ngetesnya tidak pakai air. Jadi ini tes keduanya adalah tes dengan tekanan air yang cukup kencang. Pakai tandon ya, tandon cuma 3 meter ya. 3 meter dari baterai tergas ini ya kurang gitu teman-teman. Display pun bisa kita tes ya, hanya untuk kita nyalakan aja ini apakah mengirim strom ke display. Katakanlah modulnya rusak ya, tidak bisa mengirim strom, bisa kita buatkan jalur sendiri. Pokoknya ikut switch ini, ambil dari sini teman-teman. Pokoknya ini switch ini bekerja harus ada strom ke display gitu aja. Ini sebenarnya juga ngambil dari sini, cuman dimasukkan ke dalam modul gitu aja. Bisa jadikan di sini putus di dalamnya, itu bisa langsung aja kita kasih power tersendiri tapi ikut microsweet gitu aja. Ini coba saya tes. Ini kabelnya yang ke sensornya putus, saya sambung dulu. Ini secara parsial bisa kita tes ya, powernya saja tanpa kita connect ke sensornya ya. Ini powernya aja yang kabel kuning hitam ini. Coba microsweetnya saya ungkit. Mudah-mudahan masih normal ya. Coba nanti saya sambung ini ke sensornya ini. Saya keluarkan dulu, ini kabelnya pendek karena ini modelnya tertanam ya teman, dicor ini di dalam pipanya. Jadi kalau menyusuli masang ini sulit teman-teman, harus dibor ya. Sudah dipres, dicor karena harus tahan tekanan. Apalagi kalau modelnya cara memakai airnya adalah menutup di output. Jadi ini harus tahan tekanan. Ini sudah saya pasang sensornya. Insya Allah beda teman-teman karena sudah mendapat input dari sensor meskipun tidak ada suhu, tidak ada air yang lewat. Bisa kita tes. Ya itu mungkin suhu ruangnya, tidak akurat pastinya, ini hanya sekedar indikator. Jadi ini sistem yang terpisah dari cara kerja baterai tergas, itu aja yang perlu dipahami. Jadi ini rusak pun tidak ada masalah itu teman-teman, tidak ada hubungannya dengan tidak bekerjanya baterai tergas, karena ini sistem yang terpisah, hanya sebagai sensor keluaran air panas yang strumnya mengambil dari baterai ini, hanya dilewatkan modul supaya apa ya, hidup matinya ikut saklar, ikut microsweet gitu aja. Jadi katakanlah nanti diungkit di sini tidak ada reaksi ya dari mesin, jangan keburu menyalahkan, bisa di saklarnya ya, tinggal kita langsung aja di sini untuk mengetahui. Kita bisa tes satu persatu. Contoh ini tanpa lewat apa saklar ya, tinggal kita lepas yang ke jalur saklar ini langsung soket ke induk modul ini kita sambung ke microsweet. Ini jalur yang ke saklar on off sudah kita lepas, jadi sudah dirancang ya teman-teman, bisa. Nah ini kita coba, nah, masih bisa bekerja. Kalau di sini nanti kita ungkit tidak bisa hidup, langsung aja kita lepas soket ini, kita tusuk pakai obeng supaya ini kabel merah dan kuning ini tersambung.
bypass lagi. Jadi kita bisa menyimpulkan mana yang rusak, saklar ini on off atau micro switch. Ini langkah terakhir. Kalau di sini tidak bisa on, memakai micro switch tidak bisa on, ya langsung aja di induknya ini kabel merah dan kuning ini kita tusuk soketnya, tujuannya menyambungkan aja. Nah, pakai obeng itu aja. Ini lupa saya ada lampunya kan, ternyata enak, ini bisa kita lihat. Kita tusuk pakai obeng. Ya, berarti micro switch tadi, saklar tadi kita udah buktikan normal ya. Itu kalau tadi tidak menyala ya kemungkinan salah satu atau keduanya ini yang bermasalah sebelum memutuskan modul yang bermasalah. Tinggal sekarang kita tes pakai tekanan air. Ini pakai selang aja ini, tinggal kita tancap. Ya tandon saya cuma setinggi 3 meter, kalau dari depan ini mungkin sudah cukup ya untuk melihat apakah membran ini sobek atau tidak. Pokoknya udah terungkit itu, insya Allah aman. Tes pakai aliran air apakah bisa terungkit. Insya Allah bisa ya, tekanan walaupun 3 meter tapi pipa saya cukup besar. Sekalian dicuci ini teman-teman water heaternya. Mantap, langsung mendongak. Tapi airnya kok nggak keluar ini. Apa masih muter-muter? Oh, kemungkinan ini teman-teman karena dicekik ini kayaknya, akhirnya bisa terungkit ya, sangat cekik. Makanya tinggi sekali itu ungkitannya, dan keluaran airnya di sini kecil. Ini kalau saya putar biasanya nanti bocor teman-teman, karena lama posisi diam gini kita putar karetnya ke tas. Coba ini saya putar ke kiri ya, seingat saya nanti. Pokoknya nanti ini harus lebih besar keluaran airnya. Coba ini saya putar. Oh ya, ya. Ya ini pastinya karena ini teman, high pressure ya ini, makanya airnya dicekik gitu. Kemungkinan tekanan airnya kurang. Nah ini diputar sini, dicekik. Ini sekarang saya putar full ke kiri, apa keluarannya semakin besar. Oh ya, tapi akhirnya ungkitannya di sini tidak terlalu tinggi. Itu tujuannya teman-teman, yang dimaksud mencekik itu ya, mencekik aliran di sini. Coba saya cekik, nah, kan tinggi, tapi air keluarannya menjadi kecil, suhunya otomatis menjadi panas. Itu trik kalau mengatasi tekanan air yang kurang. Ini kelemahan dari model membran. Kalau model magnet justru malah kalau kita los justru malah bagus, magnetnya gampang naik. Itu kan keuntungan bagi kita ya, karena apa? Keluarannya deras. Jadi inilah kelemahan dari water heater memakai membran. Kerjanya berkebalikan. Ketika tekanan airnya kurang, justru kita harus mencekik, nah, supaya mampu menggerakkan micro switch, juga menekan pintu gas kedua. Tapi kalau yang model magnet justru kita los. Kalau tekanan airnya semakin kurang, rendah, semakin rendah, justru kita los, semakin mudah itu magnetnya naik ke atas. Oke, sekarang tinggal kita cuci, semprot aja ini dari bawah, karena pasti sudah penuh dengan kotoran itu. Juga lubang-lubang ditunggu ini, lubang jalur gasnya. Langsung saja kita cuci, tidak ada masalah karena modulnya nanti juga mau kita ganti. Paling micro switch itu nanti yang kena air, atau soket-soketnya. Nah, soketnya kan tinggal micro switch aja, lainnya nanti saya semprot pakai WD atau kontak cleaner. Terutama yang jalur gas ini teman-teman, jalurnya gas, kalau perlu ya dilepas,
bagus. Jadi pastikan air itu bisa keluar dari lubang-lubang di tungkunya. Ini ada 6 lubang, 3 kiri kanan. Itu nanti yang bikin api berwarna merah karena udaranya tidak sebanding dengan gasnya, biasanya seperti itu. Atau apinya menyala tidak rata atau terjadi ledakan, itu bisa jadi karena apa, ada telur cicak atau ada yang menyumbat, itu pernah kejadian. Jadi gasnya akhirnya keluar di sini, tidak masuk ke tungku, mengumpul di sini, ketika menyala maka terjadi ledakan karena api menyala tidak pada tempatnya. Itu aja teman-teman, tinggal saya ganti modulnya. Insya Allah itu aja permasalahannya. Rata-rata selenoid itu awet. Jadi teman ada yang bertanya, kalau tidak terdengar cetek pasti diganti selenoid. Ya itu logika lagi gitu teman-teman. Kita selalu menyalahkan bagian akhir itu loh. Selenoid tidak terdengar cetek, tidak membuka. Apakah selenoidnya rusak? Ya belum tentu. Kemungkinan sering adalah tidak ada setrum yang mengalir ke selenoid gitu loh teman-teman. Pahami dengan logika sederhana. Saya itu tidak ahli elektronik gitu kan, sudah saya bilang di depan. Itu logika sederhana. Itu ada yang kemarin sudah beli selenoid apa, ternyata ya tidak bekerja karena apa, modulnya yang rusak, modulnya tidak memberi setrum ke selenoid. Itu aja. Ini masih layak kita perbaiki, masih worth it kita perbaiki, bisa kita jual lagi, nanti teman-teman saya sampaikan ke pemiliknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.